Nah, saya live untuk mengomentari live-nya kelompok API, Asosiasi Pendebat Islam, Asosiasi Apologet Islam Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sementara ini saya lihat di YouTube, Suma sedang live hari ini. Hari apa ini? Hari saya lihat dulu, hari Sabtu 9 November. Ya, ini sedang live dan saya ingin menanggapi pernyataannya. Ya. Tunggu dulu saudara-saudara sekalian, baru saya. Itu lagi di Pulau Patmos itu. Ya, pahami dan belajar ya. Apa yang dari jawaban Yesus? Ya. Jadi gini Bang, berbicara mengenai Islam, Yahudi, Kristen. Bang, dia orang ini copot-copot ayat yang mereka tidak paham sendiri apa? Nanti Anda sangka gimana orang ini? Iya. Ya, kita tunggu dulu apa yang dia hendak katakan ya. Tadi saya sempat menonton sedikit. Tujuan kedatangan Islam itu untuk meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan oleh orang-orang zalim. Nah, kalau Al-Quran yang kita jadikan rujukan kemudian untuk menyadarkan. Jadi saudara-saudara sekalian, menurut penjelasannya Suma, dia ingin Al-Quran itu datang untuk meluruskan ajaran Kristen yang menyimpang. Nah, kalau ada pernyataannya Suma seperti ini, maka Anda harus fokus kepada pertanyaan. Artinya Anda bertanya kepada dia, siapa yang menilai kamu benar? Ya, siapa yang menilai pernyataanmu itu benar? Siapa yang diantara sekian ajaran Kristen menurut Suma ini yang mana yang benar? Ya, ada yang benar menurut dia. Tetapi siapa yang mendukung? Apakah Tuhan itu mendukung ajarannya itu yang diajarkan oleh Suma itu betul? Jadi kalau ada orang mengakui tentang kebenaran, maka tanyalah orang itu. Tanya orang itu, siapa yang menilai bahwa kamu benar? Begitu. Ya, penting diketahui ada kata-kata bijak itu dari, kalau tidak salah, dari Albert Einstein ya. Kalau ada orang yang mengakui dirinya benar, maka siap-siap untuk ditertawakan orang. Ya. Tuhan saja yang datang ke dunia ini pada waktu itu, pada waktu di Israel itu dulu, waktu Tuhan Yesus datang, itu ditertawai orang juga, ya, bahkan dilecehkan. Ya, padahal dia adalah Firman yang menjadi manusia, atau Yahwa yang menjadi manusia, atau Tuhan yang menjadi manusia. Bukan Allah yang menjadi manusia ya, bukan Bapa yang menjadi manusia. Jadi mari kita dengarkan lagi penjelasannya apa yang dia ingin sampaikan. Karena saudara Kristen kelihatannya itu berat. Solusinya adalah Bible itu sendiri. Kenapa ajaran Kristen itu bertentangan dengan ajaran Yesus? Karena sejatinya yang Kristen ikuti itu adalah Yesus lain. Bukanlah Yesus yang datang kepada Bani Israel, tetapi Yesus yang datang kepada di luar Bani Israel, yang datang kepada Ananias. Apa hubungannya Ananias dengan Yesus? Tak ada. Kemudian muncul lagi Yesus baru, bertemu dengan Paulus. Yesus asli apa hubungannya dengan Paulus? Tak ada. Ya, jadi dari situ bisa kita nilai bahwa dia menyalah-nyalahkan Paulus, ya. Sedangkan jarak hidupnya Paulus dengan Tuhan Yesus itu dekat. Sedangkan jarak hidupnya Suma dengan para rasul itu sangat jauh ya, sangat jauh. Jadi analisanya itu dia mencoba menganalisa ajaran Kristen berdasarkan pemahamannya sendiri. Ya. Orang-orang yang seperti ini sebenarnya sudah ada juga di zamannya Tuhan Yesus, sudah ada. Jadi ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia hanya percaya Tuhan Yesus sebagai Nabi.
Saudara-saudara sekalian, memang ada masalah di teologi Kristen, ya. Seperti yang saya jelaskan baru-baru ini, yaitu di mana saya mengkritik pemahamannya Ahmad Deedat. Ahmad Deedat itu mengkritik ajaran Triteos. Ingat baik-baik itu, Ahmad Deedat hanya mengkritik ajaran Triteos. Dia tidak mampu mengkritik ajaran Trinity yang benar. Ya. Jadi ajaran Trinity yang benar itu bukan tiga personal. Itu yang menjadi masalah. Memang dari bahasa filsafat Trinity, yaitu ousia dan hipostasis, itu menjadi masalah setelah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, karena tiga hipostasis diterjemahkan menjadi tiga personae atau tiga pribadi. Jadi bahasa yang menyebabkan itu orang sulit memahami Trinity bahasa. Tetapi saya tetap menganjurkan supaya kepada saudara-saudara yang Kristen supaya menempatkan Alkitab lebih tinggi daripada teologi. Ya, sudah banyak teologi yang saya pelajari. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa setiap kitab suci itu harus ditempatkan di lebih tinggi daripada teologi. Apa yang disampaikan oleh Suma ini bahwa misalnya ada ajaran Paulus keliru menurut dia. Di Islam juga ada begitu. Jadi masalah di Islam juga begitu, bahwa ajaran Islam yang awal itu beda sekali dengan ajaran Islam yang sekarang, sangat beda. Jadi itulah sebabnya saya melarang Anda berdebat lintas agama, karena pada waktu itu kelompok Asosiasi Apologet Islam Indonesia menjelaskan agamanya orang ada masalah, padahal di Islam sendiri banyak masalah. Sekali lagi, di umat Islam itu banyak masalah. Tidak sedikit masalah di umat Islam, banyak masalah. Jadi kelompok-kelompok api ini sebenarnya kumpulan orang-orang yang hanya mau membalas dendam, ya kayaknya seperti itu. Karena orang Kristen kan ada yang mengkritik ajaran Islam. Ya. Padahal kalau kita baca Al-Quran terkait dengan misalnya kamu dikritik atau diserang, maka di dalam Al-Quran itu tertulis balaslah dengan balasan yang setimpal. Jadi misalnya kalau orang Kristen mengatakan Nabi Muhammad itu nabi palsu, maka orang Islam bisa membalasnya dengan mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan palsu. Jadi saling bahwa memaafkan itu lebih baik jika kamu tahu. Kalau ada orang yang merendahkan Nabi Muhammad atau melecehkan Al-Quran, melecehkan Allah dari kelompok non-Islam, maka petunjuk di dalam Al-Quran itu memaafkan itu jauh lebih baik. Kalau petunjuknya dari Tuhan Yesus tentang kalau ada orang yang menseturumu, ada orang yang memusuhimu, maka maafkanlah. Jadi hampir sama ajarannya kalau terkait dengan penghujatan, masing-masing menghujat. Ya, karena memang dari kelompok Kristen banyak juga yang menghujat. Demikian pula kelompok Islam. Jadi kalau akhir-akhir ini saya lihat sudah masing-masing ada yang melaporkan, ya saya setuju saja, ya setuju saja. Kalau seperti Suma itu dilaporkan, ya seperti Suma dilaporkan, karena memang banyak pernyataan-pernyataannya yang sudah keluar dari Al-Quran, tidak dibimbing lagi oleh Al-Quran, ya malah menjelaskan Al-Quran itu salah. Jadi kelompok api itu adalah kelompok orang-orang yang belum banyak membaca literatur tentang Islam. Ya, bisa Anda lihat di video saya yang baru, ya, di mana penjelasan dari seorang ulama besar di Indonesia, bahwa yang biasa saya sampaikan di YouTube, ya, bahwa Allah itu seperti manusia karena dipikul oleh 8 malaikat. Kemarin itu saya buat videonya untuk menjelaskan lebih lanjut, tapi bukan saya menjelaskan, yang punya literatur lebih banyak. Jadi silakan
video saya dengan judul Allah dipikul oleh 8 malaikat. Malaikat itu bentuknya seperti kambing. Dan itu hadis, saudara, ya. Jadi yang biasa saya sampaikan di YouTube itu bahwa Allah dipikul oleh 8 malaikat untuk meyakinkan kepada umat Islam bahwa Allah di dalam Al-Quran juga ada yang bentuknya seperti manusia, digambarkan seperti manusia, bahkan di hadis. Ya. Ada juga penjelasan di dalam Al-Quran itu bahwa Allah tidak seperti manusia, tidak berbicara, tidak dilihat, dan tidak didengar. Ada juga penjelasannya begitu. Tapi ada juga penjelasannya Allah seperti manusia. Ya, ada kedua-duanya, ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kelompok api ini bagi umat Islam harus hati-hati mengikutinya, karena saya melihatnya itu hanya kayak membalas dendam, ya, atau membalas pernyataan-pernyataan orang-orang Kristen tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, tentang Allah. Mari kita dengarkan lagi penjelasan ucapannya Suma di dalam videonya yang sedang live sekarang ini, ya. Mari kita dengarkan. Kemudian muncul lagi makhluk mengaku Yesus juga di padang gurun. Apa hubungannya dengan Yesus yang asli? Tak ada. Muncul lagi di Pulau Patmos, itu juga tak ada hubungannya dengan Yesus. Tapi makhluk-makhluk ini ketika datang kepada Ananias, kepada Paulus, kepada penulis Wahyu, makhluk-makhluk ini mengaku. Ya, sampai-sampai termasuk Rasul Pulau Patmos, Rasul Yohanes juga dikritik, bayangkan itu. Padahal kitab Wahyu itu kalau mau membandingkan di Islam, coba bacaan kitab Brasanji. Di kitab Brasanji itu hadis, berdasarkan hadis. Jadi kalau mau tahu kitab yang agak aneh seperti di kitab Wahyu, baca saja kitab Brasanji yang dibuat oleh Abu Ja'far Al-Barsanji. Abu Ja'far Al-Barsanji itu mengutip dari hadis. Dan kalau Anda baca kitab itu mirip dengan kitab Wahyu, mirip, aneh-aneh, banyak keanehan-keanehan di situ. Ya, misalnya Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, kemudian dia melihat dibelah dadanya, atau dia punya hati dicuci dengan air Sam-Sam dan lain-lain. Saya agak lupa anunya, tapi yang pernah saya baca itu. Kalau di kitab Brasanji itu, aduh, aneh-aneh juga. Ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, saya harap supaya umat Islam hati-hati mengkritik kitabnya orang atau mengkritik. Karena terkadang yang kau kritik itu ada di literaturmu juga, ada di literatur Islam. Seperti video saya yang kemarin itu yang saya buat, bahwa malaikat yang memikul Allah di aras itu, malaikat itu berbentuk kambing, dan itu hadis, karena apalagi itu yang menjelaskan sudah memperlihatkan kitab-kitabnya, sedangkan Suma kan tidak memperlihatkan kitab-kitabnya. Sedangkan ulama yang saya upload kemarin itu dia perlihatkan sumber-sumbernya. Sekarang kapan Suma memperlihatkan kapan kelompok api itu memperlihatkan kitab-kitab yang dia anggap sebagai sumber? Tidak pernah. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sadarlah. Demikian pula kepada saudara-saudaraku yang Kristen, saya himbau supaya jangan masuk ke situ, karena adanya perintah dari Tuhan Yesus. Kalau kamu mendatangi rumah seseorang, maka kadang orang itu tidak menerima pengajaranmu, maka kibaskanlah debu dari kakinya dan tinggalkanlah. Ya, jangan berlama-lama di situ, karena mereka itu semakin menghujat Tuhan, ya, semakin menghujat Tuhan. Dan yang kedua, kamu belum mampu mengusir setan. Kecuali kamu mampu mengusir setan, ya, baru masuk ke situ. Karena untuk golongan hamba Allah itu ada hadisnya, ya, bahwa di dalam diri manusia itu
di dalam pembuluh darahnya itu mengalir setan. Nah, kalau kau sudah mampu mengusir setan, baru masuk ke situ. Ya. Dan itu hadis tidak bisa dibantah, itu hadis. Dan diucapkan oleh Nabi Muhammad. Jadi bukan kayak hadis menurut ini. Misalnya kalau hadis yang tidak sampai kepada jalurnya Nabi Muhammad itu, misalnya hadis Nabi Muhammad menggulir istrinya, kan tidak ada kala Rasulullah, tidak ada di situ bersabdalah Rasulullah. Tapi kalau bahwa setan mengalir di dalam pembuluh darah itu memang Nabi Muhammad yang ngomong. Nabi Muhammad yang ngomong itu. Ya, jadi saudara-saudaraku, tapi ada caranya diberikan oleh Nabi Muhammad, ada penyelesaiannya ya, bagaimana caranya mengecilkan setan itu menjadi seperti lalat. Ya. Jadi pesan saya sekali lagi kepada saudara-saudaraku yang Kristen, kalau masuk di channelnya orang-orang Islam dan mereka sudah mulai menghujat Tuhan, lebih baik tinggalkan karena memang perintahnya Tuhan Yesus begitu. Ya. Nah, itulah soalnya kadang pernah juga saya agak jengkel kepada pendebat Kristen yang masuk ke ruangannya channel-channel Islam itu. Saya katai dia orang Kristen tulul. Ya. Orang Kristen tulul karena kenapa saya katai dia Kristen tulul? Karena dia tidak melaksanakan perintah Tuhan. Laksanakan perintah Tuhan, saudara. Kalau kau tidak laksanakan perintah Tuhan, bermasalah. Kau dalam masalah besar. Kau masuk dalam kelompok Kristen kambing. Ya. Atau kau masuk dalam kelompok di mana Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah engkau dari hadapanku. Aku tidak mengenalmu. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengenalmu? Karena kamu tidak melaksanakan perintahnya. Salah satu perintah yang penting itu adalah jika ada orang yang menghujat-hujat Tuhan Yesus, tinggalkan. Jangan biarkan. Apalagi untuk memilih orang menjadi pengikutnya Tuhan Yesus itu, Tuhan sendiri memilihnya. Bukan kamu yang memilih orang supaya masuk Kristen, bukan. Tidak mampu kamu. Demikian pula di Al-Quran juga begitu. Di Al-Quran itu banyak orang yang mengaku beriman, tetapi kalau Allah tidak mengizinkan, kamu tidak beriman. Sekalipun kamu mengaku beriman, di dalam Al-Quran tertulis, kalau Allah tidak mengizinkan kamu beriman, kamu tidak beriman. Itu hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa aku yang memilih, bukan kamu yang memilih. Dan lagi pula kalau misalnya kamu suka hobi berdebat. Orang Kristen ada yang hobi berdebat. Lebih baik Kristen lawan Kristen. Apalagi ada sekarang ini data yang baru muncul, yaitu siapa namanya, Dr. Jonathan ya, dokter. Nah, itu dia mempermasalahkan masalah kodeks Bizantium. Lebih baik itu yang diperdebatkan. Lebih baik perdebatkan kodeks Bizantium dengan Trinity melawan Sabellian melawan Oneness melawan Trinity klasik melawan Trinity Reform. Banyak materinya untuk berdebat di Kristen, banyak sekali. Nah, tidak sedikit itu untuk dijadikan bahan perdebatan di kalangan Kristen sendiri. Ya, Eden baru, bumi baru setelah Yesus hakimi dunia, Adam. Ya, silakan berkomentar saudara-saudaraku sekalian. Saya lihat dulu komentarnya, apakah ada yang bertanya atau tidak ya. Saya lihat dulu. Apakah ada yang berkomentar? Oh, kalau tidak ada juga pertanyaan, saya sudah berjalan 19 menit ya, sudah berjalan 19 menit. Jadi kalau ada yang berminat mengulang video-video saya, silakan ya, silakan, bahkan buatlah channel dan ambillah video-video saya. Nanti kalau sudah dimonetisasi dan kamu sudah berpenghasilan, ya tolong kirimkan juga karena ini hasil karya, hasil kerja ya, tolong kirimkan juga kepada saya 20% penghasilanmu. Jadi silakan buat channel dan ambillah video-video saya untuk kamu upload 100% atau 50%, silakan. Jadi kalau ada video saya kamu mau ambil 100%, silakan bikin YouTube,
Tapi kalau kamu sudah dimonetisasi dan banyak penghasilan, ya adil kalau kamu juga memberikan saya 20% penghasilanmu. Jadi misalnya kamu dapat 1 juta, ya kirimkan juga saya 200.000, karena itu kan saya capek membuat video, capek juga membuat video ya. Jadi silakan yang mau orang-orang Kristen, silakan di video-video saya di share. Bahkan kamu bikin channel, lebih baik bikin channel. Saya sarankan orang Kristen yang nonton video-video saya ini bikin channel, ambil video saya, karena kadang-kadang itu kan ada orang dia tahu kebenaran tetapi sulit berbicara di publik. Nah, kalau saya tidak sulit berbicara di publik karena saya pernah mengajar. Ya, lama saya mengajar di sekolah agama, terus lama juga mengajar di sekolah sekuler. Ya. Saya lama mengajar. Ya. Pada waktu saya mengajar dulu itu gaji guru itu kecil sekali sehingga saya keluar. Karena lama sekali menunggu itu SK, ndak datang itu SK. Dan saya pindah ke perusahaan swasta untuk bekerja, dan memang gajinya di sana lebih banyak ya dibanding waktu saya menjadi guru. Siapa ini Darmadi, di antara Kristen sendiri konsep ketuhanan masih diperdebatkan. Uruslah ajaran. Iya, lebih baik begitu. Di Islam juga begitu. Jangan mengurusi agamanya orang. Jadi Darmadi, tolong kau kasih tahu itu Suma dan yang lainnya, bahwa di Islam itu banyak sekali masalah. Bahkan para ulama, kalau kau rajin membaca kitab-kitab ulama klasik, ulama pertengahan, itu ulama besar saling mengkafirkan. Jadi antara misalnya Ibnu Rus, ada yang dia kafirkan bahwa kafir itu si anu begini. Demikian pula misalnya Imam Al-Ghazali mengkafirkan orang. Kemudian Ibnu Taimiyah menuduh kelompok Asy'ari, kelompoknya Imam Asy'ari itu yang tidak benar dia punya ajaran. Banyak sekali, dan termasuk terkait dengan Nabi Muhammad sendiri, bahwa banyak hadis-hadis itu yang perlu diperiksa ya, apakah itu hadis itu betul. Karena yang mengatakan hadis itu sahih ya ulama sendiri, bukan. Jadi kalau ulama itu berpihak kepada suatu denom, maka dia mensahihkan hadis itu. Tapi kalau ulama itu tidak sepaham dengan satu denom di Islam sendiri, itu dia tidak mensahihkan hadis itu. Bahkan cenderung mengatakan itu hadis misalnya hadis yang tidak sampai kepada Nabi, atau hadis yang terputus namanya, atau hadis lemah. Dia yang mengatakan ini hadis lemah, ini hadis kuat, ini hadis sahih. Itu ulama, bukan Nabi Muhammad. Lebih-lebih lagi bukan Allah yang mengatakan hadis itu sahih. Kalau enggak jahil, dongki bukan umat Nabi. Ya sekian saya akhir saja ya, karena atau apakah masih kita perlu mendengarkan apa yang dikatakan Suma lagi ya. Apalagi diajak dengan nama Yesus. Itu dulu. Di sini letak awal kesalahan itu di situ. Sedangkan Yesus ucapannya sahabat mani saja Muhammadmu, kami mani Yesus kami. Kita harus pahami bahwa kami juga punya Yesus. Yesus kami itu yang datang kepada Bani Israel. Jangan dulu. Kami beriman pada sosok Nabi. Sabar dulu bang ya. Kami lahir saja berbeza. Sabar dulu bang, sabar. Boleh kan kita ganti-gantian? Iya kan ya? Daripada Anda hilang dari permukaan bumi. Cara berdebat seperti itulah yang saya tidak suka, sehingga salah satu sebabnya saya tidak suka. Coba dia Suma ngomong, daripada Anda hilang dari muka bumi, itu artinya orang itu diancam dengan kematian.
menghilangkan orang dari muka bumi artinya memindahkan orang ke akhirat. Sekarang malah dia ancam orang dengan pembunuhan. Jadi menurut Suma dia mempunyai Yesus sendiri. Iya, tapi siapa yang menilai kamu benar? Ya, siapa yang menilai kamu benar? Belum tentu semua ulama di Islam itu mengatakan Suma itu benar. Ustaz Abdul Somad saja dikritik oleh saudaranya Gus Dur. Ustaz Abdul Somad juga dikritik oleh ulama NU. Ada ulama NU yang mengkritik Ustaz Abdul Somad. Dan saya lihat itu kemarin ada videonya HMC dia bersemangat karena Ustaz Abdul Somad katanya mau membantu orang-orang yang dilaporkan. Sedangkan Ustaz Abdul Somad itu layak juga dilaporkan. Jangan takut dengan Ustaz Abdul Somad. Kepada saudara-saudara yang Kristen, cari lagi video-videonya Ustaz Abdul Somad yang melecehkan Tuhan Yesus. Banyak. Banyak video-videonya itu Ustaz Abdul Somad melecehkan ajaran Kristen. Abdul Somad itu wajar juga dilaporkan ke polisi. Dan seandainya Ustaz Abdul Somad itu hidup di zaman kehalifaan Harun ar-Rasyid atau Khalifah al-Ma'mun, Ustaz Abdul Somad itu dipenjarakan karena dia mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan silahkan di-share ya. Silahkan di-share saya punya video-video. Dan kalau ada yang mau membuat channel, ambil saja saya punya video-video semua. Silahkan bikin channel lagi, dan saya tidak akan menuntut hak paten ya. Tapi saya berharap ya kirim-kirim juga kalau sudah dimonetisasi dan sudah banyak penghasilan. Ya. Karena capek juga membuat video. Salam saudaraku. Oh ini Pak Stephen ya, Pak Stephen selamat sih. Pak Stephen ya, tetap konsisten ya Pak Stephen untuk membantu, untuk menyampaikan kebenaran kepada umat Kristen. Kenapa saya berani mengajarkan bahwa ada kebenaran di umat Kristen? Ya karena Al-Quran. Al-Quran mengakui bahwa orang Kristen, orang Sabi'in, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in kalau berbuat baik, kalau beriman, ya mereka tidak dirugikan. Orang Kristen itu orang beriman, orang Yahudi orang beriman. Jadi kepada saudara-saudaraku yang Islam, jangan kau terlalu percaya itu pendebat-pendebat Islam mengajarkan Al-Quran. Tidak seperti itu yang diajarkan. Tidak seperti itu. Malah kalau masalah terjemahan lebih maju orang Kristen. Karena berani menerjemahkan Alkitabnya berdasarkan literal. Terjemahan literal itu agak berbeda dengan terjemahan TB. Berbeda. Tapi mereka berani tampil bahwa ini terjemahan kami berbeda. Kan bagus sekali. Dibanding dengan orang Islam menyembunyikan terjemahan literal. Terjemahan literal itu penting sekali, saudara. Penting terjemahan literal itu. Kalau terjemahan literal enak memahami kitab-kitab suci. Karena sesuai dengan apa yang tertulis. Nanti kalau mau tafsir sendiri ya silahkan tafsir sendiri kan. Siapakah nama Tuhan Bapa? Apakah Bapa memiliki roh? Oh ya, nanti sebentar malam saya live ya, baru saya jawab. Siapakah nama Tuhan? Ya, yang bermasalah itu pertanyaanmu. Jadi Darmadi bermasalah itu pertanyaanmu. Seharusnya kau bertanya kalau kamu mempersoalkan masalah perjanjian baru, harusnya pertanyaanmu begini, siapakah kuriosmu? Siapakah kuriosmu? Siapakah teosmu? Harus pertanyaannya itu mendekati kepada apa yang asli di kitab itu.
Kalau di perjanjian baru itu Kurios dengan Theos. Kalau di perjanjian lama itu Adonai dengan Elohim. Hanya orang, siapa Tuhanmu? Termasuk di Al-Quran. Kalau kau tanya di Al-Quran siapa Tuhanmu? Tidak ada begitu. Yang ada di Al-Quran itu Rab, menrab buka. Kalau kau tanya orang Islam siapa Tuhanmu? Tidak ada di akhirat pertanyaan siapa Tuhanmu. Yang ada di akhirat itu manrab buka, siapa Tuhanmu, siapa Rabmu. Rab di kepalanya orang Arab itu beda dengan Rab yang dipahami di Indonesia, beda. Rab kalau di Arab itu, di kepalanya orang Arab itu pemilik, pengatur, juragan. Begitu. Itu Rab. Kalau di bahasa Arab, Rab. Bukan Tuhan, itu Rab, bukan. Ya. Ya, sekian saudara-saudaraku sekalian, pertanyaan TK Bermuti di Darmadi. Ya, jadi jangan kau tanya orang siapa Tuhanmu. Tanya orang, kalau misalnya di Hindu siapa dewamu? Deva. Kalau orang Hindu kau tanya siapa dewamu, jangan kau tanya orang Hindu siapa Tuhanmu. Salah. Pertanyaanmu yang salah. Ya, pertanyaanmu yang salah. Tanya, kalau kau bertanya kepada orang Hindu, siapa dewamu? Deva, dewa. Kalau kau tanya pengikutnya Yahudi, siapa itu Elohim? Siapa Elohimmu? Siapa itu Adonai? Begitu. Kalau di perjanjian baru, kau tanya Theos dengan Kurios. Begitu. Belum tentu juga kau paham apa itu Kurios, apa itu Theos. Hahaha. Masih pusing aja. Iya, masih pusing itu. Dia hanya mampu tertawa Darmadi ini. Hahaha. Ya, karena dia belum tahu. Kau Darmadi tanya orang, manrab buka. Siapa Tuhanmu? Coba kau tanya orang Hindu, siapa Tuhanmu? Orang Hindu pret. Orang Hindu akan jawab pret. Tidak ada. Jangan kau tanya orang bukan berdasarkan kitab sucinya. Jadi tanya orang Hindu, siapa dewamu? Deva, siapa dewamu? Begitu. Jangan tanya orang Hindu, siapa Tuhanmu? Tanya orang Kristen, siapa Tuhanmu? Ya, ya, sekian karena sudah lebih. Ketika Yesus dalam kandungan, siapakah Tuhannya? Muncul lagi. Ketika Yesus dalam kandungan, siapakah Theosnya? Siapakah Kuriosnya? Harus begitu. Ketika Yesus dalam kandungan, siapakah Kuriosnya? Kristen. Ketika Yesus dalam kandungan, siapa? Nah, yang kau tanya Kurios atau Theos. Sehingga saya terbalik ini Darmadi. Kan pertanyaanmu ketika Yesus dalam kandungan, siapakah Tuhannya? Kristen. Sehingga saya balik tanya kamu. Yang kamu maksud itu Kurios apa Theos? Begitu. Darmadi. Bukan persoalan bingung, tetapi kamu yang tidak tahu. Pertanyaanmu yang salah. Pertanyaanmu yang salah. Kau harus tanya orang Kristen, siapa Theosmu, siapa Kuriosmu. Gunakan istilah Theos atau Kurios. Orang bukan bingung, tapi kamu yang tidak tahu apa-apa. Jadi kamu yang Darmadi yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu Alkitab. Dia korban terjemahan. Ini Darmadi korban terjemahan. Theos dan Kurios adalah Tuhan organ. Salah lagi. Orang Yunani itu dewa. Orang Yunani itu
beda imannya dengan orang pengikutnya Yesus, dengan pengikutnya Musa lain. Pengikutnya Musa lain pemahamannya tentang iman dengan orang Kristen, dengan orang Yunani pagan lain. Ini bocil ini. Pasti bocil ini. Darmadi ini pasti bocil. Ya, sekian saudara-saudara sekalian, karena yang bertanya juga bocil, cuma bocil. Dia tanya lagi masalah bahwa Kurios dan Theos adalah Tuhannya orang Yunani. Tambah salah lagi. Beda itu. Beda imannya orang Yunani dengan orang Yahudi pengikutnya Musa, dengan Yahudi pengikutnya Yesus, dengan non-Yahudi pengikutnya Yesus lain lagi. Lain. Dia ini akibat pengajaran dari Suma ini, anak buahnya Suma ini, Darmadi ini. Ya, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.